ngajak masuk ke prioritas ya. Yang tiba-tiba dia mamerin saldo Nepos. Itu first time dia masuk ke prioritas, guys. Setelah bisa berhasil menjadi prioritas, sombong amat. Sombong amat. Bener, nggak ada hebat-hebatnya juga mau masuk prioritas. Nepos dari Papua, Fabe _JPR. Terus ada lagi tuh, aku dikirimin sama ada siapa lagi nih pembelanya si itu. Iya berarti kalau dia di approve punya utang segitu banyak. Berarti dia kaya. Nggak ada yang bilang dia miskin. Yang bilang dia miskin kan yang ngemiskin-miskinkin orang kan dia. Nih ya, aku nggak tahu siapa tadi, aku pagi dikirimin DM. Semua properti itu mau segimana kekayaannya, mau berapa saldonya, nggak penting sayang mami. Aku main kamu mas. Saya peluk dulu mami. Oh main. Saya hai dulu ke netizen. Bagaimana foto paspornya udah? Udah. Kamu mau kemana? Mau ke rumahnya mas. Oh berapa lama? Sampai jam 7 malam. No. Mami. Jam 4. Mami jemput jam 4. Udah lama masalah tadi. Sampai jam 7 malam? Saya hai dulu ke netizen, aku mau main gitu. Hai, aku mau main. Sama anterin sama siapa? Enggak, tunggu, aku harus bilang masuk dulu. Bawa baju ganti nggak? Nanti kalau kamu swimming di sana gimana? Kamu beneran mau ninggalin mami? Boleh nggak jangan sampai jam 7? Iya deh. Nggak mau temennya aja yang kesini. Nah ini kesel nih, Enjong. Mau ngomongin aku andur lah, apalah, nggak urus ya. Nggak urus. Tuh yang menciptakan aku seolah-olah jadi andur, anaknya sendiri sekarang ngebangkang pada kabur dari rumahnya. Apa itu? Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat Ade Renzo, semangat dia. Pamerin saldo Nepos 4M. Iya benar, aku lupa 4M atau 5M lah, aku lupa. Yang pasti itu memang aku akuin sekarang. Waktu itu aku bukannya apa ya, aku juga nggak penting juga, karena pada saat itu tuh kalau nggak salah artis-artis itu lagi pamer saldo ATM ya. Nah dia kepengen ikut-ikutan, kalau nggak salah itu lagi viralnya pamerin saldo kamu gitu. Aku lupa inget tuh. Terus dia bilang, kakak lagi musim nih pamerin saldo, aku pinjem fotoin saldo kakak ya. Ya sudah, namanya juga aku juga nggak merasa dirugikan selama rekening aku ditutup. Salam dari Malaysia, positif talk, positif reality, betul. BCA bisa nuntut balik Nepos di Somalia yang julid-julid kirim ke sini kak. Nah bener, ya tuh bener, nanti aku kirim ke Somalia ya. Kalau netizen nggak mau jadi Nepos nih, kalau mau bertahan bodoh aku kirim nanti ke Somalia. Tadi lupa ada yang nanya apa sampai ke distract. Zaman viral flexing saldo, iya bener, zamannya viral flexing saldo. Nah itu dia mau ikut-ikutan, tapi 0 rupiah saldonya. BCA mau nuntut dia, nggak mungkin lah. BCA mah nggak mungkin ngeladenin urusan-urusan receh begini. Emang dia siapa? Begitu? Kalau Putin tuh mungkin yang ganggu BCA, lawan kali sama BCA. Cangkirnya lucu-lucu, iya aku suka cangkir. Walaupun BCA bisa nuntut secara hukum, nggak bakal mau ngeladeninnya, ya, nggak bakal mau ngeladeninnya. Terlalu apa? Receh, mau gini dituntut. Lagian mau dituntut apa? Dia aja udah jadi terdakwa. Ya hukuman dia aja ancamannya pasti berat. Ngapain mau nambah-nambahin hukuman orang?
Kalau nggak salah waktu itu saya lihat pamerin, iya 5M ya, lupa saya. Lupa, pokoknya waktu itu lagi zaman viral-viralnya artis pada pamer saldo, kalau nggak salah ya. Kalian ingat nggak? Kalau kalian ingat itulah dia mau ikut-ikutan, mau mamerin saldo juga. Kalau sekarang pembantu-pembantunya itu mamerin apa-apa, ya sudah nggak urus juga, cuman fakta di persidangan yang ketahuan atau memang segitu-gitunya saldo dia 300 juta itu aja akuin. Nggak usah repot. Kalau memang ada saldo yang lain, biasanya kan dia validasi tuh, pasti di print, dipamerin. Mana? Mana? Norak lah guys, udah nggak usah ngomongin harta orang guys, lah nggak usah. Yang lain aja, yang lain. Cara ngomongnya masuk di akal, gitu ya. Suruh Bu Irma ya, bisa kan? Paspornya, pakai surat puasa. Iya, Bu Irma kan jago gitu. Kapan diambilnya? Tanggal 28. Tadi orangnya itu, ini mesti sama ibunya mesti video call. Pas Terus video kenapa call, nggak jadi video call? ini kan Mbak Fitri. Oh ya udah tahu. Terima kasih ya imigrasi Tangerang, tadi anak aku, NPP Tangsel, terima kasih banget sudah mempermudah anak aku perpanjang paspor. I love you, terima kasih ya. Aduh. Ya benar, kalau ada pasti dia pamerin secara nggak mau dibilang miskin. Nah itu pinter. Kalau memang dia punya banyak rekening pasti udah dipamerin berjilid-jilid, pasti setiap hari bila perlu sama dia di feed. Bener. Bila perlu sama dia di feed bahwa dia tidak semiskin yang kalian duga. Gitu. Si paling pamer, dia ini orang karena fisik, dia ini sama orang itu udah kita yang lain yuk. Kacamatanya dari Project V, lucu ya. Alis aku dari Linda. Nih bentar lagi ngeletek nih. Gak sabar nih 2-3 hari lagi ngeletek. Mau nambahin 1M gitu ya. Mbak Fit ini Inung Lampung Airata. Oh Inung, ntar dulu ya. Inung apa kabar? Si Bu Broto apa kabar Bu Broto? Inung, nih adiknya sahabat aku nih. Inung aku nggak tahu nih nge-follow kamu dari mana. Nanti kamu DM aku ya. Nanti aku follow kamu ya. Salam buat Ratna ya. Salam buat Rumpe, bestie aku tuh. Tuh kalau mau nanya masa remaja aku tuh sama Inung tuh, kakaknya itu bestie aku. Nggak ada itu yang diomong-omong sama netizen menggiring opini ini itu, nggak ada. Kalau orang mau ngomong apa aja bisa, ya mau ngomong apa aja bisa. Tetapi aku tegaskan sekali lagi, tidak ada masa lalu aku yang kira-kira aku kenang di masa tua aku ini membuat aku malu, nggak ada. Amerika hadir. Iya, benar dia paling flexing. Udah si Ubrik mah biarin aja, kasihan dia memang butuh dukungan, kasihan ya. Satu-satunya orang yang bertahun-tahun ikut-ikutan dalam kehuru-haraan ini cuma itu doang yang aku biarkan, karena kadang-kadang dia lucu, segala sapu ijuk ditaruh di bulu mata. Ya. Kalau ngomong itu kayak so iye gitu, padahal kan kalau dia bisa menempatkan dirinya menjadi orang yang dihormati bisa ya. Ya memang dia bukan orang yang patut dihormati, makanya dia gabungnya sama netizen, bukan sama kesatuannya. Cocok dia, cocok dia emang. Mungkin di kesatuannya nggak diterima ya, nggak diterima. Jadi dia gabungnya di netizen sampah-sampah. Jadi biarin aja, dia mah lucu, lucu dia. Dibilang Markus Judul tetap nepos berkibar, iya tetap nepos mah berkibar, sapu ijuk di mulut. Iya kan, aku kaget pas dikirimin, ini siapa kok orang sapu ijuk ditaruh di bulu mata. Sampai gini, post nepos katanya. Aku nggak ada marah sama dia itu, lucu dia, kasihan.
Kasihan, mungkin dia frustasi nggak diterima di kesatuannya, jadi dia gabung sama netizen sampah. Sabah Malaysia, assalamualaikum, salam balik. Bu Fit geus lah bongkar kabeh mes beres jerempe. Da geus kadeng aya lagi geus jempe anu teu jempe mah buzzer da. Dalamun buzzer age kebeak duitna teu bisa mayar deui ge jempe ku sorangan. Jangan panggil dia nepos, nggak cocok dia dipanggil nepos karena nepos itu singkatan dari negara perlu orang smart ya. Dia mah badut, badut negara, badut dunia maya. Kita panggil aja dia nenek badut ya. Ingat ya, kalian tahu ya siapa yang aku bukan bully nih, bukan bully karena aku lucu sama dia. Yang lucu yang bikin ketawa itu kan badut. Jadi kita panggil aja dia nenek badut. Australia, halo. Basi kali gas nggak usah nanya-nanya awal kenal. Udah nggak usah dibahas lagi. Nenek badut ya. Mic disomasi sama dia kalau pas mau ngomong nggak bunyi itu dia disomasi pasti. Besok chat GPT dia somasi. Daisy Ror, kita sudah sepakat, aku bangga dipanggil nepos. Jadi terus aja nepos gitu. Karena apa singkatan nepos? Coba netizen jelaskan apa singkatan nepos itu ya. Negara perlu orang smart. Ya gitu. Kalau aku cuman dibilang nepos itu singkatan nenek pansos, nggak ada kesel-keselnya sedikit pun, nggak ada. Apalagi IG aku ini udah baru ya. Jadi nepos itu negara perlu orang smart. Kalian ini follower aku semua smart. Depok. Nah tuh, negara perlu orang smart. Aku pin. Morning sweetheart, waduh. Isu kene nggak gosip, lain nggak gosip pada naranya. Dan ini tuh aku tuh live ini mau ngasih tahu ini Instagram aku bener punya aku karena orang-orang tuh pada pakai nama aku bikin IG. Jadi Saru bisika pahili gitu. Lamun live kan katingali, oh nya ya no urang gitu. Emang Bu Fit smart katanya lulusan SMP, katanya SD. Yang mana sih yang bener? Ntar dibilang lulusan SMP, lulusan SD, sampai teman-teman sekolahku pada ngakak, pada suruh upload pada saat aku memakai seragam SMA. Cuman aku culun, jadi males uploadnya. Lupa ya. Yang bikin gosip itu, masa iya aku bisa bekerja di salah satu bank swasta kalau aku lulusan SD. Bodoh. Kecuali aku tuh gak pernah kerja, ya mungkin bisa ya dibilang gak sekolah. Lulusan SD, lulusan SMP bisa. Cuman gak ada orang kerja di bank itu lulusan SMP diterima, gak ada. Gimana coba? Saking bodohnya ya, saking kepengennya nyari kelemahan aku nggak nemu begitu. Ngarangnya itu bukan bikin marah, bikin ngakak. Ketemu di ya kicep, emang begitu. Kalau pecundang itu kalau ketemu aslinya nggak berani kicep. Kalau aku tentu nggak akan negor mereka karena apa? Aku nggak pernah senggol-senggol mereka, jijik. Nah, harusnya mereka ini yang suka nyebut-nyebut nama aku begitu ketemu di pengadilan harusnya semakin gahar ya,
semakin gimana gitu. Ini yang satu nyumpet duduk manis di bawah pohon sambil matanya gini-gini nih, gini ngeliatin aku. Yang satu pura-pura pakai masker nggak mau ngeliat. Orang begitu yang harus aku ladenin. Big no ya. Live-nya di TikTok nyari Raca ya gitu ya. Tuh, kadang lupa yang diomongin sebelumnya. Kalau kerja di bank aja minimal pernah kuliah. Susah ngejelasin sama mereka ini. Ya mereka berpikirnya aku tuh gak sekolah, aku lulusan SD. Udah yain aja gitu. Tapi mereka lupa bahwa aku tuh pernah kerja di salah satu bank swasta. Masa iya aku diterima kerja di bank? Aku tuh pernah kayak kalian juga netizen. Pernah makan gaji, pernah kerja dari jam berapa tuh? Jam 7 jam 8 pagi sampai jam 5 sore aturan jamnya. Ntar pulang-pulangnya tetap aja jam 9, jam 10 malam karena disuruh ini itu. Pernah aku tuh ngebatin sama bos aku, lu gini amat ya kerja ya, udah waktunya pulang masih harus ngitungin duit, maaf ya, duit bau yang dari tukang ikan lah, dari macem-macem lah. Sampai aku tuh pada saat aku tuh jadi karyawan itu aku selalu berdoa di diri aku, ini kapan ya aku berhenti ngitungin uang orang, satu hari orang yang ngitungin uang aku gitu. Itulah ucapan adalah doa netizen. Itu aku pernah jadi karyawan juga, aku pernah. Jangan tanya kalian, mereka puas, iya biar mereka puas. Iya, karena kalau nggak apa-apa aku ikhlasin ngebahas aku, biar mereka selalu sadar bahwa mereka itu berada di belakang aku. Makanya ngomonginnya di belakang, kalau di depan mereka kicep. Iya, aku tuh nggak selevel dengan orang yang mendewakan sosmed. Contohnya ini, sosmed aku hilang, aku mah slay aja, slay ya, karena apa? Orang-orang yang sayang aku, yang pengen lihat aku pasti follow aku ya, nggak pusing. Justru aku seneng hilang IG aku yang lama, karena apa? Aku bisa punya rumah baru. Jadi orang-orang yang nggak penting follow aku nggak usah. Aku nggak gila-gila di follow ya. Tuh, NM berasal urusan D3 cari DT ya nggak. Aku juga nggak mau pusing lah urusan pendidikan dia. Pendidikan itu, jenjang sekolah itu tidak bisa menunjukkan kehebatan orang itu di mana ya. Banyak juga orang yang nggak sekolah jadi Bu Susi jadi menteri pinter. Banyak juga yang S2, S3 lah, S2